Sekarang lagi gonjang-ganjing. Ya. Bagaimana memilih pemimpin orang kafir? Sampean melok Al-Quran hukumnya wajib. Ya. Islam jangan ditinggal. Paham ya? Jadi tidak ada istilah kamu bukan di negara Islam, jangan berbicara Islam. Hati-hati, itu omongannya PKI itu. Itu omongannya PKI. Itu omongannya orang tidak percaya dengan Allah itu. Sampean jangan mau dipengaruhi begitu. Ini bukan negara Islam. Kalau negara Islam pergi ke Arab sana. Itu minta ditampak mulutnya itu. Sampean di mana saja, walaupun di Amerika, tetap seorang Islam harus nurut Al-Qur'an. Paham? Pancasila dasar negara Indonesia, tapi Islam adalah agama kita. Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara Indonesia, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup kita sampai akhirat. Jangan berbicara Al-Quran ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 ini ngelama ini. Ini bahasa orang, bukan orang mukmin ini, orang kafir ini. Ini bahasa PKI ini. Di Indonesia orang Islam tetap harus menyatakan agama kami Islam, Al-Quran pedoman kami hidup sampai mati, sampai akhirat. Ini gak oleh meninggalkan begitu. Bahaya nih ya. Pembicaraan gini nih bahaya. Loh, perkara kita belum bisa melakukan isi Al-Quran semuanya, kita tobat kepada Allah. Itu karena kekurangan kita. Bukan berarti jangan berbicara Al-Quran ada di Indonesia. Bahaya loh ya. Bahaya. Karena itu nek nonton di TV ana wong model kayak ngono iku, ya, jangan diikuti. Itu bahasa bukan bahasanya orang mukmin itu. Saya mau tanya, di kuburan nanti yang ditanya apa kamu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa ma imamuka, apa pedoman kamu? Jawabannya apa? Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Islam, dini, Quran, imami. Kan begitu. Kan begitu. Nggak boleh kita pisah. Sampai di akhirat harus kita bawa itu semuanya. Jangan mau percaya dengan mulut-mulut kotor begitu. Ya? Itu Islam untuk pribadi Anda. Tapi di masyarakat tidak boleh kita pakai Islam. Loh, ya apa ya? Omongan apa ini model begini? Nggak benar. Ajaran Islam, nih, ajaran Islam, orang Islam haram mengangkat pemimpin untuk orang Islam dari golongan orang kafir. Besok ajaran Islam. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Nggak boleh. Pemimpinnya orang Islam harus orang yang beriman. Paham nih ya? Nggak boleh. Itu sudah. Loh. Agama lain memilih orang Islam untuk jadi pemimpin. Nggak apa-apa. Mereka nggak dilarang dalam agamanya. Kita nggak berbicara agama Kristen atau Katolik, agama Hindu atau Buddha. Kalau mereka tidak dilarang untuk memilih umat Islam jadi pemimpin, ya nggak ada masalah. Tapi kita ajarannya Islam menyatakan tidak boleh. Selesai. Kenapa kita tidak boleh menyampaikan itu semuanya? Padahal itu ayat Al-Quran yang harus kita sampaikan. Lo enak iki loh. Jangan membawa Al-Quran ke ranah politik. Ini bukan membawa Al-Quran ke ranah politik. Ini harus diajarkan. Masih dakwah kampanye diajarkan. Kita ini baca Quran bukan karena ada politik. Kita ini mengajarkan Al-Quran bukan karena ada politik.
kok. Kita mengajari umat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lah kok enggak boleh? Loh, yang neken siapa kalau begitu? Yang neken siapa kalau begitu? Wah, ini enggak benar ini. Ini enggak benar. Jadi tetap Pak ya, hukumnya haram. Jadi kalau ada di Pasuruan calon bupati atau calon wali kota yang kafir, haram sampai pilih. Sampai harus lebih baik mana orang kafir jujur dengan orang muslim yang tidak jujur. Nah, ini orang bodoh kalau ngasih perbandingan. Ini sama dengan gambaran begini. Lebih baik mana minyak wangi sama tembelek? Tidak benar. Kalau sampean mau bandingkan minyak wangi A ini lebih harum mana dengan minyak wangi B, sama-sama minyak wanginya. Paham nih ya? Enak mana coklat sama sampah? Loh, ini bukan perbandingan. Enak mana coklat merek ini dengan coklat merek ini? Nah, itu yang benar. Pilih mana orang Islam yang jujur dengan orang Islam yang tidak jujur? Loh, pilih orang Islam yang jujur. Itu namanya perbandingan, Mas. Itu namanya perbandingan. Kamu laki-laki, saya mau tanya, pilih mana kamu? Ayo. Wong lanang ganteng ambil wong wedok elek. Loh, ini kan bukan perbandingan. Ayo, mau kawin sama mana kamu? Orang lanang ganteng ambil wong wedok elek. Loh, ini kan bukan perbandingan ini. Lain sudah. Kalau kamu menyatakan pilih mana kamu? Kawin perempuan cantik dengan perempuan jelek. Lah, sama. Ini namanya perbandingan. Perbandingan itu harus sama. Kalau memperbandingkan jangan orang Islam dengan orang kafir. Wong Islam sama orang Islam. Begitu. Saya mau tanya, pilih mana orang Islam jujur dengan orang non-Muslim jujur? Jelas orang Islam jujur. Lah kalau sama-sama jujurnya begitu. Ya. Nah, karena itu nggak benar, ya. Nah, ini bukan perbandingan. Karena itu udahlah, nggak usah sampean ikuti gitu-gitu. Tapi yang jelas, siapapun yang bukan Muslim jangan dipilih. Paham ya? Nah, cuma kita minta tolong yang jadi pemimpin orang Islam, kamu tadi itu dipilih sama orang Islam, perhatikan Islamnya. Nah, anehnya kadang-kadang pemimpin umat Islam, lek jadi pemimpin tidak mikir Islami, mikir duit, tak mikir pekerjaannya aja. Lah ini yang bahaya. Alhamdulillah, di Indonesia insya Allah jaga. Indonesia ki wis aduh. Diganyang terus Pak Indonesia ini. Dulu Indonesia ini dijajah sama Belanda. Sampai ratusan tahun. Teko Jepang. Sampai 3 tahun lebih. Datang lagi Inggris. Sebelumnya Belanda, Portugis, Portugal. Walhasil Indonesia diganyang terus. Mari ngono datang lagi PKI. Komunis. Datang, waduh. Sekarang sudah mulai dikuasai ekonomi Indonesia. Masya Allah. Dikuasai ekonomi Indonesia. Tuku beras sampean tadi itu tidak bisa kecuali kepada orang tidak muslim. Sampean dodol beras juga kepada orang tidak muslim. Tuku pupuk itu juga kepada orang tidak muslim. Ini apa nih? Model ini. Jadi, tapi terus saja. Sampai jangan putus asa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana untuk menghancurkan Anda. Jangan khawatir. Tetap jadi orang iman. Tetap jadi orang ibadah kepada Allah. Tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditumbangkan. Buktinya tumbang mereka semuanya. Buktinya Jepang hancur. Buktinya PKI dilumat.
bukti. Wah, itu terbukti kok. Fir'aun terbukti juga hancur. Yang penting sampean tetap kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah la'allakum tuflihun. Kembali kepada ajaran Allah. Maka kamu akan menjadi orang yang menang. Orang yang beruntung. Paham ya? Gak boleh putus asa. Tapi yang jelas waspada. Karena mereka sudah mulai mengajak-ngajak kehidupan bangsa ini. Dengan mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang mengajarkan kita untuk meninggalkan Al-Quran. Yang mengajarkan kita untuk meninggalkan Islam. Yang mengajarkan kita untuk meninggalkan syariah. Tetap kita pertahankan itu semuanya. Dan nanti Allah akan buktikan. Bagaimana Allah memberikan kemenangan. Ternyata walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemenangan, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang beriman. Amin Allahumma amin.